Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edelweiss dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kelas E, dengan NIM 2050101010111085. Hari ini, untuk tugas kuis 2 Bahasa Indonesia, yaitu diskusi bahasa video ulasan, saya ingin mengangkat topik yang masih sangat relevan sampai sekarang, yaitu dampak COVID-19. Mungkin orang-orang zaman sekarang sudah mengetahui dampak negatif COVID-19 yang sangat merugikan semua pihak. Namun, saya di sini tidak ingin membahas dampak negatif COVID-19, melainkan saya ingin mengangkat topik yang sangat jarang dibicarakan, yaitu dampak positifnya. Saya merasa bahwa di masa sulit ini, lebih baik untuk kita tetap bisa melihat sisi positif dari situasi pandemi ini. Pertama-tama di bidang pendidikan. Seperti dari awal tahun ini, Indonesia merubah sistem pendidikannya menjadi secara daring. Dampak positif dari ini adalah murid, dosen, guru, dan semua pengurus di dunia pendidikan, mau itu dari SD sampai kuliah, harus terpaksa bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Ini berarti pengetahuan teknologi seluruh pendidikan Indonesia juga menjadi lebih progresif karena mulai terbiasa dengan teknologi yang sudah mau menjadi 4.0. Dengan adanya kemajuan ini, semua orang Indonesia jadi mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Sebenarnya, cepat atau lambat, perubahan teknologi akan tetap terjadi, dan kita juga akan terpaksa menggunakan teknologi. Pandemi sendiri hanya menjadi sebuah katalis untuk mempercepat proses perubahan tersebut. Oleh karena itu, adanya pendidikan secara daring tidak sepenuhnya menjadi negatif, karena ada juga pembelajaran untuk kita semua supaya bisa menggunakan teknologi di zaman yang sangat progresif ini. Kedua, di bidang pekerjaan. Kebijakan pemerintah Indonesia merubah sistem pekerjaan menjadi work from home. Kebijakan work from home ini bisa mempunyai dampak baik loh, karena pekerjaan menjadi lebih fleksibel. Para pekerja tidak harus ke kantor dari jam 9 pagi ke 5 sore, tetapi mereka bisa meluangkan waktunya untuk keluarga mereka di rumah dibandingkan memakan waktu di perjalanan pulang pergi ke kantor. Pekerjaan sendiri juga jadi bisa dikerjakan lebih efektif, karena semua rapat dan pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Rapat online memudahkan bisnis untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang tidak berada di satu wilayah. Dan juga lebih hemat waktu dan biaya untuk menyewa tempat, karena bisa dilakukan melalui platform video call yang sudah tersedia. Tidak hanya pekerjaan kantoran, bisnis online juga menjadi menguntungkan, karena semua bisnis jadi menggunakan platform online untuk berjualan, dan customer juga bisa lebih mudah membeli dan mendapatkan barang tersebut tanpa keluar rumah. Bisnis kecil juga jadi semakin banyak karena berbagai masyarakat Indonesia mencari pendapatan sampingan. Hal ini sangatlah positif bagi masyarakat Indonesia mencari pendapatan karena meningkatnya jumlah bisnis kecil di Indonesia, meningkatnya jiwa kewirausahaan, dan orang-orang menjadi lebih kreatif dan produktif untuk bisa mulai berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, di bidang kesehatan. Bidang kesehatan sendiri sudah menjadi lebih progresif karena berbagai negara mulai mencari inovasi vaksin dan memaksa para peneliti dan ilmuwan untuk membuat vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan virus COVID-19. Dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat Indonesia juga menjadi sadar bahwa kesehatan adalah hal yang sangat mahal dan harus dijaga oleh diri kita masing-masing. Kebiasaan yang baik juga harus mulai ditanamkan untuk menjaga kesehatan kita, seperti contoh tidak lupa mencuci tangan, mempunyai kehidupan yang sehat dengan rajin berolahraga, jaga pola makan supaya gizi kita semua terpenuhi, dan juga menutup area sekitar mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Terakhir, di bidang sosial. Pada saat pandemi ini, masyarakat mempunyai kepedulian sosial yang meningkat dan malah ingin membantu satu sama lain untuk menjaga kita semua. Contohnya, masyarakat Indonesia jadi lebih sering membeli makanan atau barang-barang dari bisnis kecil, atau juga dengan memesan lewat ojek online supaya mereka mendapatkan pendapatan. Banyak juga yang melakukan aksi sosial seperti membagikan barang-barang kesehatan yang diperlukan untuk sehari-hari kepada orang yang tidak bisa membeli masker, hand sanitizer, face shield, atau kebutuhan lainnya. Selain itu, penerapan berjaga jarak dan PSBB membuat polusi udara menurun sangat drastis. Di kota Jakarta saja, peringkat polusi udara di Jakarta juga membaik menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dengan penutupan pusat pembelanjaan dan karya wisata, perairan jadi lebih bersih, konsumsi plastik menurun karena lebih sedikit orang yang menggunakan plastik sekali pakai, dan juga konsumsi BBM menurun yang menjadi hal positif karena minyak merupakan bahan bakar yang tidak bisa diperbarui, dan berkurangnya konsumsi BBM akan menghemat cadangan minyak bumi yang sudah sangat sedikit. Sekian untuk video saya hari ini. Semoga di masa pandemi ini kita semua tetap bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Semoga kita tetap bisa melihat hal-hal yang baik yang ada dari rahmat Tuhan kepada kita. Mari kita jaga kesehatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.